Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Keamanan Jaringan Komputer. Pada video kali ini akan disampaikan pematerian terkait salah satu serangan yang ada pada keamanan jaringan komputer, yaitu serangan tentang man in the middle attack. Pada video kali ini akan disajikan dua macam video pematerian, yaitu video presentasi dan juga video demonstrasi. Di mana video presentasi akan disajikan oleh teman saya, yaitu ada Noval Zaki Nustia dan juga Raden Muhammad Kevin Juweni dan juga saya. Oleh karena itu langsung aja kita check it out ke video pematerian pertama. Oke, halo teman-teman semua. Seperti yang tadi udah dijelaskan di opening section tadi ya, bahwasanya sekarang adalah pematerian PowerPoint gitu ya, dari yang namanya Man in the Middle Attack, dimana di sini nanti yang akan menjelaskan tentang pematerian PPT pada PPT ini gitu ya adalah dari aku sendiri ya, Jizi, lalu ada Kang Noval dan juga Kang Kevin gitu. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke pemateriannya. Oke, teman-teman semua, jadi di sini kelompok 6 itu membahas mengenai tentang Man in the Middle Attack. Nah, apa sih kira-kira Man in the Middle Attack itu, dan apa sih kira-kira bahaya dan akibatnya gitu ya untuk kita sebagai pengguna perangkat atau device, dan juga kita sebagai manusia yang sekarang sedang hidup di zaman perkembangan teknologi gitu teman-teman. Oleh karena itu kita langsung masuk aja ke pemateriannya. Nah, sebelum masuk ke pemateriannya, aku pastinya akan nggak akan bosan-bosan ya kenalin teman-teman aku gitu ya, para akang-akang yang hebat ini dari kelompok 6, di mana di sini ada aku sendiri, Jizi Putra Munggaran selaku ketua kelompok 6. Lalu ada anggota pertama itu ada Kang Farhan Noval, lalu ada Kang Ilham Badiuzaman, ada Kang Raden Muhammad Kevin, dan juga Kang Noval Zaki Nustia. Nah, ini adalah anggota dan teman-teman aku di kelompok 6 gitu. Nah, langsung aja nih kita masuk nih ya teman-teman ke definisi dari man in the middle. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan man in the middle gitu. Nah, jadi man in the middle itu adalah istilah ya yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang pihak yang tidak diinginkan itu menyusup teman-teman ya ke dalam komunikasi antara dua entitas yang sedang berinteraksi. Seperti contohnya antara pengguna dan juga server. Nah, di sini di kalimat pertama ini bisa kita highlight ya yang terkait dua entitas dan juga contohnya yaitu pengguna dan server. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa dilihat ya. Ini kan di ilustrasi itu adalah orang dan orang. Nah, tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata man in the middle itu juga itu ada sebutan untuk serangan terkait bukan cuma kedua orang tapi juga dua entitas gitu ya. Jadi konsepnya harus teman-teman pahami, di mana konsep man in the middle attack itu bukan hanya serangan yang terjadi di antara komunikasi dua orang gitu, tapi bisa aja mungkin antara Alice dan misalkan ini ada Alice ya, ada Bob. Nah, ini kan orang sama orang, tapi nggak gitu aja teman-teman. Ternyata man in the middle itu juga adalah konsep serangan bisa jadi di misalkan Alice dan juga server, Alice dan juga database gitu. Jadi nggak harus bentuknya orang gitu yang diserang ya teman-teman ya. Nah, terus gitu ya, pihak yang melakukan serangan man in the middle ini itu dapat memantau nih ya, mengubah atau bahkan menyuntikkan informasi gitu dalam percakapan atau transfer informasi tersebut tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi, di mana hal ini merupakan ancaman serius ya teman-teman terhadap keamanan data dan juga privasi dari pengguna teknologi ini gitu. Pengguna teknologi yaitu kita gitu ya. Dimana contoh nih, ini ada misalkan aku kasih nama aja Alice ya, walaupun dia cowok Alice, lalu tengahnya ada Mallory sebagai attacker dan juga Bob. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT ini ya, dimana dapat memantau, mengubah atau bahkan menyuntikkan informasi gitu ya. Nah, memantau, mengubah dan menyuntikkan informasi teman-teman. Jadi contoh deh, misalkan Alice nih yang kiri itu lagi chatan dengan Bob yang kanan, dimana Alice dan Bob itu sama-sama saling mengirimkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia atau kredensial, misalkan hari ulang tahun, tanggal lahir, nama lengkap, nama orang tua, dan segala macam. Nah, itu bisa aja loh
si dua orang ini diserang oleh si attacker yaitu Mallory, di mana Mallory itu melakukan yang namanya man in the middle attack teman-teman ya. Nah di mana selain memantau atau mengubah informasi, si Mallory ini juga itu bisa loh ternyata uh, menyuntikkan informasi ya, maksudnya itu adalah dalam tanda kutip adalah informasi palsu gitu. Contoh, misalkan Alice dan Bob itu lagi chatan happy nih, tiba-tiba Bob tuh nerima chat dari Alice tuh yang kok Alice kok ngomong kasar begini atau gimana gitu ya, tapi ternyata misalkan Alice ngirimnya halo apa kabar Bob, nah tapi yang sampai ke Bob tuh bukan halo apa kabar Bob, tapi misalkan Bob, wah, aku kesel sama kamu gitu. Nah itu bisa loh dimanipulasi oleh Mallory teman-teman. Dan juga sebaliknya misalkan Bob ngomong halo gimana kabarnya Alice gitu ya ke Alice kan gitu, cuma Alice nerimanya Bob kok kamu jadi judes sih sama aku, nah jadi sama aku. Nah itu bisa loh diatur oleh Mallory kalau sedang di attack gitu ya si komunikasi antara Alice dan Bob ini. Nah di mana betul ya di kalimat akhir ini, di mana man in the middle attack itu merupakan ancaman serius dan juga ancaman yang sangat berbahaya teman-teman ya terhadap keamanan data dan juga privasi dari kita selaku pengguna teknologi. Oleh karena itu teman-teman di sini harus tahu ya tentang yang namanya man in the middle attack ini, apa bahayanya dan juga gimana sih caranya nanti gitu ya. Nah kita next aja ke selanjutnya. Nah ternyata MTM tuh bukan suatu yang udah detail teman-teman ya, tapi ternyata masih ada cabang-cabangnya teman-teman dari jenis-jenis serangan man in the middle. Nah apa sih kira-kira jenis-jenisnya atau cabang-cabangnya gitu ya dari yang termasuk ke dalam kategori serangan man in the middle attack. Contoh satu adalah packet sniffing, 2 session hijacking, 3 SSL stripping, 4 DNS spoofing, 5 Wi-Fi eavesdropping, dan juga 6 email hijacking, dan juga 7 HTTP atau HTTPS hijacking. Nah, kira-kira apa sih pengertian-pengertian dari semua ini? Nah, oleh karena itu tentang pengertian-pengertian dari ini semua akan dijelaskan oleh teman aku selanjutnya. Oleh karena itu kita langsung next ke partner aku selanjutnya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari serangan man in the middle. Yang pertama itu adalah packet sniffing, di mana packet sniffing adalah penyadapan paket data pada jaringan komputer dengan menggunakan packet sniffer. Packet sniffer sendiri adalah penangkap atau pengumpul data dan kadang juga disebut sebagai packet analyzer. Yang kedua, di sini adalah session hijacking. Session hijacking adalah kejahatan cyber berupa pengambilan kendali session milik user orang lain. Akses ini bisa dilakukan ketika sang penjahat atau penyerang mendapatkan autentikasi session ID dari cookie yang ada digunakan oleh korban pada suatu web. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah SSL stripping. SSL stripping sendiri adalah serangan cyber yang menurunkan koneksi sebuah web dari HTTPS menjadi HTTP, di mana HTTP ini adalah situs yang kurang aman. Hal ini membuat komunikasi tidak terenkripsi dan juga menjadi celah untuk penyerang untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah dengan serangan man in the middle ini. Yang keempat adalah DNS spoofing. DNS spoofing adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh penyerang atau penjahat dengan mengalihkan lalu lintas web korban kepada alamat IP yang berbeda, di mana korban dapat saja diarahkan kepada website yang berbahaya dan akan uh, berpotensi untuk data-data pribadinya hilang, data-data pribadinya didapatkan oleh penjahat. Oke, selanjutnya yang kelima adalah Wi-Fi eavesdropping. Wi-Fi eavesdropping sendiri adalah teknik yang dilakukan oleh penjahat dengan datang kepada area network terbuka di mana banyak Wi-Fi tersedia dan penjahat tersebut menyamai hotspot yang dinyalakan oleh dia sendiri menjadi nama yang mirip dengan wifi publik yang ada di area tersebut agar orang-orang yang ingin koneksi kepada wifi yang publik tersebut terkecoh dan juga masuk kepada wifi palsu yang dibuat oleh penyerang tersebut atau penjahat tersebut. Dan pada uh, ke
Dan pada kegiatan itu pun IP-IP dari device-device korban pun dapat terlihat dan dapat diakses oleh oleh penyerang tersebut untuk mengambil data-data yang krusial gitu. Nah, yang keenam adalah email hijacking, di mana email hijacking adalah sebuah cybercrime yang memerlukan teknik email spoofing pada awalnya agar korban memasukkan data-data krusial, data-data pribadinya untuk data-data pribadi untuk emailnya atau data-data pribadi lainnya agar penyerang tersebut dapat mengakses terlebih dapat mengakses email email korbannya. Yang terakhir adalah HTTP atau HTTPS hijacking. Dan ini adalah teknik yang digunakan untuk mengambil alih browser dan mengubah pengaturan-pengaturan yang ada pada browser tersebut tanpa izin untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh korban tersebut. Jadi nanti akan web tersebut akan bertindak eh, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh korban-korbannya. Mungkin selanjutnya adalah selanjutnya serangan man in the middle yang memang sering terjadi adalah melalui paket sniffing dan juga SSL stripping. Nah, akibat-akibat dari serangan man in the middle ini, yang pertama itu adalah pencurian data-data sensitif. Seperti yang kita tahu dari penyerangan-penyerangan yang sudah dilakukan, sudah saya jelaskan di sebelumnya, data-data sensitif, data-data krusial bisa didapatkan oleh penjahat atau penyerang yang ingin mencari korban gitu. Dan korban yang terkecoh atau tidak mengecek ulang untuk memasukkan data-data sensitifnya akan tercuri gitu data-data krusial-krusialnya. Yang kedua adalah kecurangan finansial. Kecurangan finansial di sini bisa kita katakan karena eh, korban memasukkan beberapa data-data eh, identitas mungkin ya, mungkin data-data identitas, data-data pribadi yang selanjutnya mungkin eh, akan digunakan oleh penjahat tersebut untuk mengakses berbagai hal, bisa dari emailnya, bisa dari mendapatkan informasi-informasi tentang eh, data-data di bank mungkin, atau untuk mungkin yang memang sering kita temui adalah akan ada PIN PIN dari bank mungkin ya, PIN dari bank itu dapat dibobol oleh penyerang tersebut gitu, untuk mengambil kecurangan finansialnya gitu. Nanti korban akan merasakan eh, apa ya, kehilangan finansialnya. Nah, yang ketiga adalah identitas palsu. Identitas palsu di sini bisa dibilang ketika kita sudah menjadi korban dari eh, data-data yang ada di sini, data-data identitas dari menjadi korban dari man in the middle ini sendiri, eh, penyerang akan mengetahui tentang data-data yang kita miliki dan juga dapat memutarbalikkan beberapa data-data gitu. Jadi nanti akan adanya identitas palsu gitu. Jadi akan ada orang yang menyerupai, atau misalkan penyerangnya menyerupai data-data identitas si korban dan melakukan kejahatan gitu dengan menipu atau lain sebagainya. Yang keempat di sini adalah kehilangan dari kontrol akun. Nah, mungkin di sini kehilangan dari kontrol akun adalah ketika kita membagikan data-data identitas atau data krusialnya, kita eh, kita pasti pernah menggunakan akun dengan memasukkan data-data kredensial gitu ya, yang identitas yang privasi gitu. Nah, di situ kita akan apa ya? Mungkin di sini penyerang akan mencoba untuk mengambil alih suatu akun, misalkan akun sosial media, akun ya akun sosial media, mungkin lebih banyak akun sosial media, akun-akun mungkin kayak permainan game atau apa, itu penyerang akan mencoba untuk masuk kepada akun-akun tersebut dengan mencoba memasukkan data-data yang memang sudah didapatkan oleh penyerang tersebut. Lalu kelima, pengawasan
dan penyadapan komunikasi. Nah, di sini mungkin penyerangan man in the middle ini sendiri akan terjadinya penyadapan komunikasi gitu dengan menginterupsi komunikasi yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan para korbannya gitu. Dan man in the middle ini sendiri akan menjadi orang yang memotong gitu atau menyadap si komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah kerugian reputasi. Kerugian reputasi bisa kita bilang adalah kaitan dari identitas palsu yang sudah dijelaskan gitu tadi. Karena beberapa identitas palsu dan lain-lainnya dan orang orang lain pun mengetahui bahwa korban melakukan mengira bahwa korbanlah yang melakukan kerugian tersebut, maka akan terjadi kerugian reputasi di mana orang lain tidak akan mempercayai korban tersebut lagi kembali gitu. Yang terakhir adalah kerugian keuangan dan komunikasi. Nah, mungkin sama dengan beberapa poin di atas gitu ya. Kerugiannya adalah komunikasi antar manusia dan juga keadaan keuangan gitu seperti yang tadi finansial gitu. Itu memang menjadi salah satu kerugian dari serangan dari man in the middle ini. Dan memang serangan man in the middle ini cukup bisa dibilang adalah cukup merugikan gitu ya dan sangat merugikan untuk korban yang terkena serangan man in the middle ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya yaitu Raden Muhammad Kevin. Untuk kepada Raden Muhammad Kevin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Kevin. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP dan HTTPS hijacking. HTTP atau HTTPS hijacking juga dikenal sebagai HTTP atau HTTPS session hijacking atau cookie hijacking. Adalah serangan yang dilakukan oleh penyerang untuk merebut atau mencuri sesi komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna dan server. Serangan ini terjadi saat penyerang dapat memanipulasi atau mencuri token autentikasi atau cookie yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi pengguna. Bagaimana hacker nge-hijack HTTP atau HTTPS? Yang pertama, HTTP. Pada koneksi HTTP, data dikirim dalam teks terbuka dan rentan terhadap penyadapan. Penyerang dapat memanfaatkan celah keamanan di jaringan atau perangkat untuk menyadap data dan mengambil alih sesi pengguna. Hal itu memungkinkan penyerang untuk mengakses informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi. Selanjutnya HTTPS. Pada koneksi HTTPS yang seharusnya aman, data dienkripsi, namun penyerang masih dapat mencoba menyerang dengan teknik seperti SSL stripping. Penyerang dapat mencoba menurunkan koneksi aman menjadi koneksi tidak aman, sehingga mereka dapat menyadap data dengan lebih mudah. Penyerang bisa mencapai HTTP atau HTTPS hijacking melalui beberapa cara, termasuk yang pertama, memodifikasi permintaan HTTP dengan manual yang dikirimkan dari browser dengan menggunakan alat seperti proxy atau packet sniffers. Yang kedua, session token dev, mencuri token autentikasi atau cookie yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi pengguna. Token ini dapat digunakan untuk mengakses akun pengguna tanpa izin. Dan yang terakhir, SSL stripping, mengarahkan koneksi HTTPS ke koneksi HTTP
yang tidak aman, sehingga penyerang dapat menyadap data dalam teks terbuka. Hal-hal yang dapat dilakukan serta keuntungan bagi penyerang dalam HTTP atau HTTPS hijacking. Yang pertama, akses tidak sah ke akun pengguna. Penyerang dapat memanipulasi atau mencuri token autentikasi atau cookie yang digunakan untuk autentikasi pengguna. Dengan akses ini, penyerang dapat mengambil alih akun pengguna dengan mengakses data pribadi atau bahkan melakukan tindakan tidak sah atas nama pengguna. Selanjutnya adalah penyadapan komunikasi rahasia. Penyerang dapat menyadap dan memantau komunikasi antara pengguna dan server, termasuk data yang harusnya dienkripsi dalam koneksi HTTPS. Informasi yang disadap dapat digunakan untuk kepentingan jahat atau pencurian identitas. Dan terakhir, peretas situs web. Penyerang dapat memanipulasi konten situs web atau meretas situs web untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi organisasi. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pengunjung situs web. Selanjutnya, kerugian bagi korban dalam HTTP atau HTTPS hijacking. Yang pertama, pencurian informasi sensitif. Penyerang dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, data pribadi, atau token autentikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi pengguna. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan atau penipuan. Selanjutnya, kerugian keuangan. Serangan ini dapat berakibat pada kerugian finansial, baik bagi pengguna individu maupun organisasi. Pengguna dapat kehilangan uang atau informasi keuangan, dan organisasi dapat menderita kerugian keuangan karena kehilangan bisnis atau biaya untuk mengatasi serangan. Dan terakhir adalah kehilangan reputasi dan kepercayaan. Organisasi yang menjadi korban serangan ini dapat mengalami kehilangan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan atau pengguna mereka karena keamanan yang terkompromi. Demikian penjelasan dari saya dan juga dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman semua? Materiannya menarik kan? Jadi kita lebih tahu nih tentang apa itu man in the middle attack. Nah, setelah itu pasti kita penasaran kan? Gimana sih simulasi di kehidupan nyatanya gitu ya? Tentang serangan man in the middle attack ini. Nah, oleh karena itu, pada video pematerian selanjutnya, yaitu video demonstrasi, akan didemonstrasikan tentang contoh serangan man in the middle attack yang akan dijelaskan oleh Kang Farnoval dan juga Kang Ilham. Oke, kalau gitu langsung aja kita saksikan video demonstrasinya. Check it out. Nah, beres juga nih. Ham, Hei, ngapain kesini? lu mau nanya tugas, lu PMW udah belum? Ih, gua belum. Yang benar. Serius gua. Udah. Belum Lu gua. ikut ya, duduk di sini. Boleh, duduk aja duduk. Kat. Duduk. Gua mau ke toilet dulu, gua nitip laptop ya. Ya boleh. Siap. Bentar.
Thank you, thank you, thank you. Yuk, santai, santai. Oke. Tugas yang tadi deadline-nya kapan ya? Duh. Kalau nggak salah hari ini malam, Bang. Bukannya nanti ya, hari Minggu ya? Lah, emang iya ya? Iya, coba deh lihat di spot dulu. Gue coba masuk spot dulu. Iya, boleh, sok login dulu aja. Tadi kan udah dapet akunnya Ilham ya, spotnya. Sekarang login lah. Kita cobain yang tadi dapet di tracker. Itu 03576. Passwordnya tadi itu apa ya? Oh ini. Nah, wah udah masuk ke akun Ilham Badiuzaman ya guys ya. Terus kita ganti, lihat dulu udah ngerjain tugas belum ya. Wah udah ngerjain tugas, kita download dulu. Wah udah di download. Terus kita hapus aja kali ya tugasnya ya. Kita hapus. Terus kita ganti upload ke yang lain. Gini aja deh ke link Instagram. Sip. Mantap. Logot beres. Oke, nah teman-teman gimana nih tentang penjelasan video kami tadi gitu ya. Dimana pastinya teman-teman udah lebih tahu nih sekarang tentang bahayanya serangan man in the middle attack. Nah, berarti teman-teman harus lebih aware dan harus lebih hati-hati kalau misalnya teman-teman mau ninggalin laptop atau misalnya teman-teman ngasih tahu tentang IP teman-teman ketika masuk ke wifi publik, nanti banyak hal yang bakal terjadi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul gak Kang Jesse? Betul. Nah, oleh karena itu mungkin sekian saja teman-teman video penjelasan materi dan juga demonstrasi dari kami tentang man in the middle attack. Oleh karena itu, kurang lebih mohon maaf. Bye bye. Bye.